Jessica Wongso terpidana kasus kopi sianida resmi bebas hari ini dan berikut kronologi kasus Jessica dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin resmi dinyatakan bebas bersyarat Minggu siang. Meski sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sebagai informasi, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica di sebuah kafe di Jakarta pada 6 Januari 2016. Saat itu, hasil pemeriksaan Puslap 4 Polri menunjukkan Mirna meninggal akibat keracunan sianida. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Jessica terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke dalam es kopi tersebut. Dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada 7 Maret 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam putusannya, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun permohonan kasasi Jessica juga ditolak Mahkamah Agung. Adapun Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK setelah upaya hukum kasasi yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung pada 21 Juni 2017. Saat itu, Artijo Alkosar bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam sidang kasasi Jessica. Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan terpidana Jessica Kumala Wongso. Perkara itu diketok palu pada 3 Desember 2018. Terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso sempat menceritakan peristiwa yang merenggut nyawa sahabatnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 lalu. Berikut kita simak kembali pemirsa kesaksian Jessica secara eksklusif kepada iNews. Seperti yang saya tadi bilang, saya mengambil menunya Olivia dari website. Lalu saya ada foto dan dikirim ke grup chat. Lalu saya bilang, karena saya datang duluan, minumnya saya pesenin dulu aja. Lalu saya mau mentraktir. Tapi kan saya ngomongnya ke semuanya ya. Tapi saya nggak enak lah kalau bilang, oh saya mau traktir Mina aja, tapi teman-teman saya yang lain juga saya mau traktir, kan ya nggak apa-apa, udah lama nggak ketemu juga. Lalu teman saya yang duanya itu nggak kasih komentar kalau mereka mau minum apa. Kalau si almarhumah Mirna langsung bilang kalau dia itu suka banget sama Vietnamese ice coffee-nya yang di Olivia. Respon itu atau gambar itu dikirimkan pada bulan Desember 2015 atau pada sesaat sebelum sampai di kafe di Grand Indonesia? Oh, tanggal 6 itu. Oh, tanggal 6. Iya, tanggal itu tanggal siangnya, 6 siangnya. jam siang. Waktu saya makan siang itu sambil main. Jadi dia nggak mau pesan jus buah, tapi dia bilang Vietnamese ice coffee-nya dia suka banget. Jadi artinya Wayan Mirna Salihin itu sudah pernah datang ke Cafe Olivier sebelumnya dan mencoba kopi Vietnam dan almarhumah suka seperti itu. Iya, pada saat itu ya saya tidak tahu ya, saya tidak tanya. Tapi kalau dia bisa ngomong saya suka sama Vietnamese ice coffee-nya, ya berarti pasti dia udah pernah. Dan itu tercatat di conversation ya, di percakapan di grup chat itu ya? Iya, ada di print, sudah ada di pihak kepolisian. Lalu saya tanya, oh kalau gitu gue pesenin itu ya. Terus dia bilang, iya boleh juga sih, katanya begitu. Jadi ya itu inisiatifnya bukan dari saya. Saya nggak pernah minum Vietnamese ice coffee juga. Baik, jadi ketika kita merunut kembali kejadian tanggal 6 itu, Anda sampai duluan di Grand Indonesia, Anda memesan tempat. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Anda langsung duduk kah atau seperti apa? Oh tidak, saya keluar lagi karena kan janjinya jam 4-an ya. Jadi saya keluar lagi jalan-jalan di mallnya aja, kira-kira ada toko-toko apa yang saya bisa lihat-lihat. Lalu saya naik ke satu toko yang menjual barang yang saya kira-kira tahu kalau teman saya bakalan suka. Jadi saya beli bahan
beli hadiah souvenir lah buat mereka karena kemarinnya belum sempat beli di sini pas bawa ke sini. Ini hadiah khusus untuk Myrna atau tiga-tiganya? Untuk sama Hani juga? Sama Hani dan satu lagi yang mestinya datang, cuman nggak datang. Saya minta dibungkusin satu-satu, dipisahin kantongnya gitu kan. Terus habis itu saya turun balik lagi ke Oliviernya, lalu Mbak yang melayani saya pertamanya sudah menyambut saya di depan pintu. Lalu saya membuntuti dia saja. Diarahkan menuju meja. Okay. Mejanya kan meja depannya kan di luar sekali, terus kan ada temboknya gitu, terus ada barnya, terus ada indoor area, terus ada outdoor area. Nah, saya ditempatinnya di outdoor area yang nggak kelihatan sama sekali dari depan. Lalu ya udah, saya pas ditunjukin mejanya itu ya saya duduk, terus saya kabarin ke mereka, gue udah sampai nih gitu, udah di sini gitu. Nah terus saya melihat menu-menunya, di mejanya ada satu pajangan dan ada kayak slipnya gitu bilang kalau koktail lagi 2 for 1, itu lagi happy hour atau apa. Promo. Iya, beli satu gratis satu gitu kan. Jadi saya pikir ya boleh juga gitu. Saya pesan satu buat saya, tapi karena teman yang duanya lagi nggak respon, terus yang satu yang mestinya datang itu bilang dia datangnya jam 6.30, jadi lama sekali. Jadi saya pesenin buat saya sama si Hani dulu deh. Terus kan si Mina kan saya udah tahu mau pesan apa. Jadi saya pilih iseng-iseng. Yang satu emang saya suka yang buat saya sendiri ya. Tapi yang lainnya saya cuma pilih yang kelihatannya enak aja. Lalu jadi Anda pesan ketika itu adalah koktail plus 2 koktail dan 1 Vietnam coffee. Lalu saya tanya sama servernya yang lewat kalau pesannya boleh di barnya nggak? Soalnya kan kalau di sana biasanya begitu, pesannya di barnya langsung bayar. Kan? Tujuan langsung bayar apa? Karena Jessica? si Mirna itu orangnya kan sangat generous banget. Dia 2 kali bayarin saya. Waktu di Sydney juga dia bayarin saya. Jadi kalau misalnya saya tunggu dia sampai makanannya semua pada datang, dia nggak pasti belakangannya tuh udah nggak mungkin suruh Tapi bayar. waktu itu pertama kali Anda pesan kan hanya minuman saja, belum ada makanan kan? Belum. Jadi saya mau traktir minuman dulu, terus saya beli kado gitu loh. Ntar kan belakangannya kan ya hitungan lagi kan soal makanan. Tapi kalau minumannya saya mau beliin dulu. Itu keputusan saya pribadi, nggak ada hubungan sama yang nggak ada hubungan apa-apa. Ketika Anda menanyakan hal itu kepada pelayannya, bisa dibayar terlebih dahulu atau tidak? Yang terjadi berikutnya apa? Masnya bilang bisa, terus saya bilang oh ya saya mau traktir teman-teman saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi bilnya dikeluarkan, terus saya pergi ke kasir, saya bayar. Anda pergi ke kasir, posisi minuman masih sudah ada di meja atau belum? Belum, minumannya masih lama. Jadi baru dipesan? Baru dipesan, lalu saya bilang sama masnya saya mau bayar dulu. Masnya bilang iya boleh, terus saya keluar ke kasir? kasirnya kan di luar, di depan. Ya udah saya bayar. Dan ketika Anda sampai ke meja belum ada minuman yang terhidang? Belum. Lalu yang terjadi? Ya saya kembali ke meja, terus tasnya yang saya beli hadiah buat mereka itu saya pindahkan ke belakang kan. Lalu, ke belakang maksudnya di kursi yang sama? Ini kan kursinya di sini. Di sini ada kayak pot bunga atau apa gitu, gede-gede kotak-kotak. Saya pindahkan ke sana, terus saya lihat menu makanan, terus main handphone sambil nunggu minuman. Ya lalu kopinya datang, terus kopinya kan bentuknya aneh tuh, jadi kayak ada gelas tinggi gitu, terus ada saringannya, ada cangkirnya, terus dituangin teko gitu dari atas. Saya tanya sama mas, saya tuh minumnya gimana? Gelasnya aja ada dua. Terus servernya bilang oh ini disaring dulu. Ya udah saya liatin aja waktu dia tuangin air dari tekonya, saya nggak tahu itu air, kelihatannya sih air. Ketika kopi dituang dalam kondisi panas kan ada uapnya. Apakah dari uap itu Jessica sudah mencium ada yang tidak lazim dari bau yang seharusnya dikeluarkan oleh aroma kopi? Pada saat itu tidak ya. Saya pertamanya berpikir kalau mungkin ada, tapi saya pikir-pikir lagi kayaknya tidak ada bau yang mencurigakan. Jadi normal saja. Warnanya pun juga warna kopi, warna khas kopi. Di bawahnya kan ada susunya. Betul. Susunya kayak susu kental gitu ya kelihatannya. Artinya dalam gelas itu hanya ada cairan kopi plus susu seperti itu. Jadi gelasnya yang di bawah ada susunya setengah gitu, putih aja. Terus waktu tekonya itu dituangin ke cangkir yang di atas, ada cairan hitamnya, yaitu saya kopinya ya.